Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Piala Dunia Catur 2023 baru saja berakhir dan kita telah mengetahui pemenangnya, yaitu Magnus Carlsen. Di final, Carlsen berhasil menumbangkan pecatur muda India yang sedang naik ke daun, Ramesh Babu Pragnananda. Cukup fenomenal sepak terjang pecatur muda India ini untuk sampai final. Dia menumbangkan pecatur-pecatur senior yang cukup mumpuni. Sebelum akhirnya di final kurang beruntung dibekuk oleh Magnus Carlsen yang jauh berpengalaman di atas. Tapi suatu saat Prag mungkin bisa menggantikan posisi Magnus Carlsen saat ini. Di partai ini mari kita saksikan saat Prag berhadapan dengan Magnus Carlsen. Kali ini putih dipegang oleh Prag yang memulai permainan dengan pion E4. Dibalas Magnus Carlsen pion E5, kuda F3, kuda C6 dan Prag melanjutkan gajah C4. Setelah Carlsen bermain kuda F6 yang menyerang pion, Prag melindunginya dengan pion D3, gajah C5, pion A4, pion D6 membuka jalan gajah. Setelah Prag rokade, Magnus bermain pion A5, gajah E3 menawarkan pertukaran gajah, dan di sini Carlsen memutuskan menerima pertukaran. Pion mengambil dan setelah ini tentu saja mengubah struktur pion putih. Ada double pion putih di sini dan ini akan mengubah strategi putih. Putih sekarang memiliki file setengah terbuka. Setelah Magnus rokade, Prag memainkan kuda ke D2. Kuda E7 memberi peluang dorongan pion seperti pion C6 atau pion D5. Prag memainkan kuda H4. Dengan adanya benteng yang menempati file semi terbuka ini memberikan peluang serangan dengan kudanya ke F5. Pion C6 menyiapkan dorongan pion D5. Prag menteri E1 dan benar saja Magnus pion D5 memblokir gajah. Setelah gajah mundur, menteri D6, menteri G3, kuda H5 yang menyerang menteri. Menteri ke G5 balik menyerang kuda. Dibalas G6. Memang langkah ini seperti pedang bermata dua. Di sisi lain ini untuk melindungi kuda, tapi di sisi lain ini juga melemahkan petak-petak gelap di depan rajanya. Prag melanjutkan kuda F5. Carlsen memutuskan menukar gajah dengan kuda putih yang berbahaya ini. Pion mengambil dan raja ke G7. Terlihat lebih solid untuk posisi raja ini karena raja ini sekarang berada di luar garis diagonal gajah ini dan raja aktif mengawal petak-petak gelap di depan raja ini. Raja H1 dan menteri ke F6. Carlsen memutuskan pertukaran menteri untuk menetralisasi posisi. Prag menerima pertukaran dan kuda balik mengambil. Pion makan pion, pion makan, dan pion ke E4. Prag ingin memecah pusat sehingga diagonal gajah ini menjadi terbuka. Carlsen menerimanya, pion makan. Carlsen lalu memainkan bentengnya masuk ke dalam permainan, menyerang kuda. Kuda harus tetap di tempat karena harus melindungi pion ini, sehingga ke F2 melindungi. Benteng D4 menyerang dua kali pion. Di sini Prag memilih kompensasi lain, yaitu benteng ke F1 dengan menyerang melalui sepanjang file F yang menyerang kuda atau pion F7. Carlsen kuda mundur membela. C3 menyerang benteng. Setelah benteng mundur, benteng putih ke E2. Prag ingin benteng ini menggantikan posisi kuda yang sedang mengawal pion agar kuda ini dapat bermanuver ke C4. Benteng E7, gajah C2, D7 dan kuda ke C4 menyerang pion. Benteng datang melindungi. Di posisi ini Prag memainkan langkah yang cukup kritis, pion G4. Langkah berani dari Prag yang bermaksud membongkar sayap raja. Memang seperti pedang bermata dua. Di sisi lain ingin cepat membongkar lawan, tapi juga memiliki kelemahan terutama di peta F4. Apabila di sini hitam berhasil mendaratkan kuda ke peta F4 ini, maka ini akan sangat ideal dan berbahaya untuk putih karena pos ini akan sangat kuat untuk hitam. Oke, Carlsen melanjutkan F6 dan benteng ke G2. Kuda H6, G5, langkah membongkar dari Prag. Carlsen menerima pertukaran dan balik benteng mengambil.
Kuda F7 menyerang benteng sehingga memaksa benteng kembali ke tempatnya. Selanjutnya benteng E6 oleh Carlsen. Benteng D2 menyerang kuda, dan di sini Carlsen memainkan langkah cerdik benteng F6. Substitusi yang cukup cerdik dari Carlsen. Benteng makan benteng dan kuda mengambil. B4, dari sini kita tahu bahwa Prak ingin mengubah ritme permainan di sisi sayap menteri. Carlsen pion makan pion makan, raja ke F8 dan raja G2. Raja E7, Prak mendorong tepi pionnya yang menutup benteng hitam di file A. Karena itulah Carlsen memutuskan mengubah haluan bentengnya ke sisi lain. Benteng E2, di posisi ini kedua belah pihak sama-sama memiliki kelemahan. Hitam memiliki kelemahan di pion G6, sedangkan putih memiliki kelemahan di peta F4. Tapi faktanya Prak seakan kehabisan ide. Gajah dan bentengnya sedang tidak pada tempat yang ideal. Oke, kuda H5. Inilah langkah yang ditunggu-tunggu hitam dan akan mengubah keadaan. Kuda akan segera menempati petak yang ideal dan tak tergoyahkan. Raja G1, kuda F4. Peta indah untuk kudanya. Perlu banyak tempo bagi putih untuk mengusirnya. Benteng D2 dan Carlsen benteng masuk ke baris 3. Pion A6 mencoba untuk melemahkan rantai pion hitam. Carlsen pion makan dan gajah A4 menyerang pion, tapi ini sedikit pemborosan tempo untuk putih. Benteng C3 yang menyerang kuda. Kuda ke A5 dan di sini hitam mengaktifkan kuda satunya masuk ke dalam serangan. Kuda ini akan sangat berbahaya karena dapat menendang ke segala arah. Bisa pukul pion atau ke F3 atau ke H3. Sangat berbahaya seperti dua gurita yang sedang menyerang raja. Sekarang bila putih kuda makan pion, maka benteng mengambil, gajah makan, dan ada langkah bagus kuda F3 yang menggarpu. Setelah raja F2, maka kuda akan mengambil benteng dan hitam akan menang 1 perwira. Oke, kita kembali di partai aslinya. Putih menjalankan benteng C2, kuda ke H3 skak, raja F1 dan benteng ke A3. Benar-benar mematikan, mengancam mat dan sambil menyerang gajah. Prak kuda makan pion skak, raja F6, dan di posisi ini Prak menyerah karena sudah tidak memiliki harapan. Dua pilihan untuk putih, kehilangan gajahnya atau skak mat. Posisi raja hitam benar-benar terjepit karena petak-petak di depannya sudah dibatasi oleh sepasang kuda hitam yang seperti sepasang gurita. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya menteri makan pion H6, memaksa raja makan, benteng makan kuda. Setelah raja ke G5 dan putih akan memenangkan permainan dengan langkah penutup benteng skakmat. Oke, kita masuk ke segmen asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.